kita akan membahas tentang konsep penerapan termokimia pada bidang pangan dan gizi. Tapi sebelum itu, kita akan membahas apa sih itu termokimia. Apa teman-teman udah tahu apa yang dimaksud dengan termokimia? Mari kita bahas. Termokimia adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari energi yang menyertai perubahan fisika dan reaksi kimia. Termokimia digunakan untuk memperkirakan perubahan energi yang terjadi dalam reaksi kimia, perubahan fase, dan pembentukan larutan. Sebagian besar ciri-ciri dalam termokimia berkembang dari penerapan hukum satu termodinamika, hukum kekekalan energi, untuk fungsi energi dalam, entalpi, entropi, dan energi bebas Gibbs. Termokimia mencakup beberapa hal, diantara yang pertama itu ada energi. Energi merupakan kemampuan untuk melakukan kerja. Setiap benda memiliki energi. Energi yang dimiliki benda dapat dibedakan menjadi dua, yaitu energi kinetik dan energi potensial. Kita akan membahas energi kinetik terlebih dahulu. Energi kinetik adalah energi yang dimiliki benda-benda yang bergerak. Contohnya, energi pada angin, energi pada air terjun, dan energi pada kipas angin yang bergerak. Sedangkan energi potensial adalah energi yang memiliki benda karena kedudukan dan keadaan benda tersebut. Contohnya energi potensial gravitasi dan gas. Yang kedua ada kalor dan kalor reaksi. Kalor merupakan energi yang berpindah dari satu benda ke benda yang lain karena perbedaan temperatur. Satuan kalor sama dengan satuan energi yaitu joule. Ada kalanya satuan yang dipakai adalah kalori atau kilokalori. Kalor reaksi adalah kalor yang menyertai suatu reaksi kimia. Yang ketiga ada sistem dan lingkungan. Sistem adalah segala sesuatu yang menjadi pusat perhatian. Sistem merupakan bagian yang sedang diamati perubahan energinya. Misalnya dalam pengamatan proses pembuatan pelarutan garam dapur dan air. Maka garam dapur dan air adalah sistem. Lingkungan merupakan bagian luar sistem. Contohnya, dalam proses pelarutan garam dapur tersebut, maka selain garam dapur dan air merupakan lingkungan, misalnya udara di sekitarnya. Sistem terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada sistem terbuka, merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya, melarutkan garam dapur di dalam beker gelas yang terbuka. Yang kedua ada sistem tertutup, merupakan sistem yang memungkinkan pertukaran energi antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak memungkinkan terjadinya pertukaran materi. Contoh, mengamati perubahan panas pada reaksi pelarutan di tempat beker gelas yang tertutup. Pada keadaan ini, materi tidak dapat keluar masuk beker gelas karena beker gelas dalam keadaan yang tertutup. Akan tetapi, energi masih bisa dapat keluar masuk beker gelas. Hal ini ditandainya dengan adanya panas yang menempel pada dinding beker gelas, atau sebaliknya, energi panas dapat dialirkan ke dalam sistem tersebut dengan cara dipanaskan di atas api yang menyala. Yang ketiga ada sistem terisolasi, merupakan sistem yang tidak memungkinkan pertukaran energi dan materi antara sistem dan lingkungan karena adanya batas yang mengisolasi sistem dan lingkungan. Contohnya, air yang di dalam termos. Air panas yang disimpan di dalam termos tidak akan mengalami perubahan panas dan volume air tidak akan berkurang. Dengan demikian, baik benda maupun energi panas tidak mengalami perubahan. Dalam termokimia, ada beberapa hukum, salah satunya hukum kekekalan energi, yang bunyinya, energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan, tetapi dapat berpindah dari satu bentuk ke bentuk lain. Jadi teman-teman, setelah kita memahami apa itu termokimia, selanjutnya kita akan membahas bagaimana penerapan konsep termokimia pada bidang pangan dan gizi. Cekidot! Penerapan konsep termokimia dalam pangan dan gizi melibatkan pemahaman tentang perubahan energi, terutama dalam bentuk panas yang terjadi selama proses pengolahan, penyimpanan, dan konsumsi makanan. Berikut adalah beberapa metode penerapan konsep termokimia pada pangan dan gizi. Yang pertama, pengukuran kalor makanan atau kalorimetri, yang bertujuan mengukur kandungan energi dalam makanan. Kalorimetri BOM adalah alat yang digunakan untuk mengukur jumlah energi yang dilepaskan saat makanan terbakar. Ini penting untuk mengetahui jumlah kalori yang terkandung dalam bahan pangan dan memberikan informasi gizi terkait kebutuhan energi harian manusia. Yang kedua, pengendalian suhu dalam pengolahan makanan, yang bertujuan menjaga kualitas nutrisi dan keamanan pangan. Dalam proses pengolahan makanan seperti pemanasan,
pendinginan, dan pembekuan, konsep termokimia digunakan untuk menentukan perubahan energi yang diperlukan. Misalnya, pasteurisasi dan sterilisasi menggunakan suhu tertentu untuk membunuh bakteri tanpa merusak kandungan nutrisi. Yang ketiga, eksoterm dan endoterm dalam pengolahan makanan, yang bertujuan mengoptimalkan proses pengolahan makanan. Proses pemanggangan, perebusan, dan penggorengan merupakan contoh reaksi eksoterm atau pelepasan panas. Sedangkan proses seperti pembuatan es krim melibatkan reaksi endoterm atau penyerapan panas. Mengendalikan reaksi ini dapat membantu mempertahankan kualitas makanan dan rasa. Yang keempat, penentuan perubahan entalpi dalam reaksi kimia pangan. Tujuannya mengetahui perubahan energi dalam reaksi kimia pada pangan. Dalam proses fermentasi atau hidrolisis, perubahan entalpi atau jumlah panas yang dilepaskan atau diserap perlu diperhitungkan untuk mengontrol proses tersebut. Misalnya, dalam pembuatan roti, reaksi fermentasi ragi menghasilkan panas yang membantu proses pengembangan adonan. Yang kelima, penggunaan kalor dalam pengawetan makanan yang bertujuan mengawetkan makanan tanpa mengurangi kandungan gizinya. Proses seperti pengeringan dan pengalengan menggunakan kalor untuk menghilangkan atau mengurangi kadar air dalam makanan, mencegah pertumbuhan mikroba, dan memperpanjang umur simpan tanpa kehilangan nutrisi penting. Yang keenam, energi dalam proses pencernaan dan metabolisme, yang bertujuan memahami energi yang diperlukan dalam metabolisme tubuh. Dalam nutrisi, termokimia digunakan untuk mempelajari energi yang dilepaskan saat tubuh mencerna dan metabolisme makanan. Proses metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak melibatkan perubahan energi yang dihitung sebagai kalori yang dibutuhkan atau dilepas. Pasteurisasi adalah proses pemanasan makanan atau minuman seperti susu pada suhu tertentu untuk membunuh mikroorganisme patogen yang dapat menyebabkan penyakit tanpa merusak rasa ataupun kualitas nutrisi pada produk tersebut. Proses ini dinamai dari penemunya Louis Pasteur, seorang ahli mikrobiologi asal Prancis. Pasteurisasi dilakukan dengan memanaskan produk ke suhu yang cukup tinggi sekitar 60-85 derajat Celcius dalam waktu yang tertentu, biasanya beberapa detik hingga menit, kemudian didinginkan dengan cepat. Tujuan utama dalam pasteurisasi adalah untuk memperpanjang masa simpan produk serta menjaga keamanan konsumsi. Proses pasteurisasi digunakan dalam berbagai industri pangan dan minuman untuk meningkatkan keamanan produk dan memperpanjang masa simpan. Berikut akan saya utarakan beberapa jenis pengolahan yang menggunakan pasteurisasi. Yang pertama ada susu dan produk susu. Susu segar, susu latte, yogurt, dan krim sering dipasteurisasi untuk membunuh bakteri berbahaya seperti Salmonella, Listeria, dan Escherichia coli. Yang kedua ada jus buah. Jus buah seperti jus jeruk, apel, anggur dipasteurisasi untuk menghancurkan mikroorganisme yang dapat menyebabkan fermentasi atau penyakit. Yang ketiga ada bir dan anggur. Pasteurisasi yang digunakan dalam pengolahan bir dan anggur untuk menghentikan proses fermentasi lebih lanjut dan memastikan stabilitas produk. Nah, sekarang kita membahas proses termokimia pada pemasakan ikan bakar. Proses termokimia pada pemasakan ikan bakar melibatkan perubahan energi dan reaksi kimia akibat pemanasan. Berikut adalah tahapan utama dalam proses tersebut. Yang pertama, penguapan air. Saat ikan dipanaskan di atas api, suhu meningkat dan air yang terkandung dalam daging ikan mulai menguap. Proses ini memerlukan energi panas dan merupakan perubahan fisik dari cairan menjadi uap. Tahap yang kedua, denaturasi protein. Ketika suhu mencapai sekitar 40-60 derajat Celcius, protein dalam daging ikan mulai terdenaturasi. Struktur 3 dimensi protein terurai dan menyebabkan perubahan tekstur menjadi lebih padat atau kenyal. Ini adalah perubahan kimia karena ikatan dalam protein terputus. Yang ketiga, karamelisasi dan reaksi Maillard. Pada suhu tinggi, biasanya di atas 140 derajat Celcius, gula dan asam amino di permukaan ikan mulai mengalami proses karamelisasi dan reaksi Maillard. Karamelisasi terjadi saat gula dipecah dan menghasilkan rasa manis serta warna coklat. Reaksi Maillard adalah reaksi kimia antara asam amino dan gula yang menghasilkan cita rasa dan aroma khas pada ikan bakar.
Yang keempat, penguraian lemak. Lemak dalam ikan akan meleleh dan mengalami pemecahan atau lipolisis saat terkena panas tinggi. Ini membantu memberikan rasa gurih pada ikan dan memberikan tekstur yang lebih lembut. Tahap yang kelima, pembentukan senyawa volatil. Akibat pemanasan, senyawa volatil atau senyawa mudah menguap seperti aldehid, keton, dan ester terbentuk. Senyawa ini bertanggung jawab atas aroma ikan yang sedap saat dibakar. Yang keenam, pengurangan nilai gizi. Seperti proses pemanasan lainnya, memasak ikan dapat menyebabkan penurunan beberapa nutrisi sensitif terhadap panas, seperti vitamin B dan omega 3. Namun, sebagian besar protein dan mineral tetap terjaga.